Bab 1061. Zhao Zuo berjuang untuk bangun saat ini, sudah membenci dua pria dan wanita anjing ini, gila di dalam hatinya. Tanpa diduga, mereka berani menggoda dan memarahi saat ini. Bagaimana Demen tidak tahu malu? Apakah mereka menganggapnya serius? Awalnya, dia telah mengumpulkan energi negatif yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat bahwa seluruh orang akan runtuh, dia berlari ke Huan untuk berbicara dengannya dan menemukan penghiburan. Tanpa diduga, sebelum sampai di rumah Huan, dia diejek oleh supir taksi dan ditendang, dan dia dipaksa untuk memukulinya beberapa kepala. Ini membuat suasana hatinya hampir runtuh. Tetapi dia tidak menyangka akan ada bom yang lebih besar, dan dia tidak menyangka bahwa wanita yang dicintainya akan mengkhianatinya. Ketika dia memikirkan ini, dia benar-benar gila. Sekarang dia tidak memikirkannya lagi. Apa yang harus dia lakukan dengan 500,000 riba? Tidak dapat memikirkan tentang apa yang harus dilakukan jika Anda dipukuli hari ini atau dihina hari ini. Satu-satunya hal yang dia pikirkan sekarang adalah membuat pasangan itu membayar harganya. Jadi dia merangkak ke dapur dan mengambil pisau tajam yang tanpa tulang, siap untuk membunuh pelacur dan pria itu. Pada saat ini, pria gemuk Benj juga mengenakan celananya dan berjalan keluar dari kamar tidur. Apa yang dia pikirkan adalah menyingkirkan Zhao Zuo sialan itu. Begitu dia tiba di pintu, dia menemukan bahwa Zhao Zuo telah menghilang. Dia berpikir bahwa anak ini seharusnya melarikan diri dalam kemarahan. Dia akan kembali dan berkata pada Huan. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Saat ini, Zhao Zuo telah memasukkan pisau tajam ke punggungnya. Kemudian Zhao Zuo mencabut pisaunya, mendorong pria gemuk itu ke tanah, dan bergegas ke kamar tidur. Di kamar tidur saat ini, Huan tidak mengenakan pakaian apapun, tetapi berbaring di tempat tidur menunggu pria gendut Benj kembali. Lagi pula, keduanya belum menyelesaikan pekerjaan mereka sekarang, mereka tiba-tiba diganggu oleh Zhao Zuo. Dia masih menunggu kekasihnya untuk mengusir Zhao Zuo sebelum kembali dan melanjutkan bersamanya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang melangkah maju saat ini ternyata adalah Zhao Zuo, dan dia juga memegang pisau di tangannya. Huan sangat takut sehingga dia buru-buru melompat ke sudut terbungkus selimut, dan berkata dengan panik, Zhao Zuo, apa yang akan kamu lakukan? Saya. Zhao Zuo mengertakkan gigi dan mengutuk, kamu mengkhianatiku, aku ingin hidupmu. Huan berkata dengan dingin, saya memberitahu Anda untuk tidak menjadi bodoh. Jika sesuatu terjadi pada saya, polisi tidak akan membiarkan Anda pergi. Zhao Zuo tersenyum sedih, hidupku telah hancur. Saya awalnya berharap Anda memberi saya cahaya terakhir. Kaulah yang benar-benar mendorongku ke jurang yang dalam. Setelah itu, Zhao Zuo mengertakkan gigi dan berkata, kamu ingin menghancurkanku sepenuhnya, maka aku akan menghancurkanmu sepenuhnya sebelum aku dihancurkan. Huan sangat ketakutan sehingga dia tahu bahwa ekspresi Zhao Zuo tidak bercanda dengan dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru berteriak, MR Benj, selamatkan aku, MR Benj. Zhao Zuo tersenyum dan berkata, Tuan. Benj telah ditikam sampai mati olehku, sekarang giliranmu. Huan melihat pisau tajam di tangannya penuh dengan darah. Dia akan pingsan, menangis dan berkata kepada Zhao Zuo, saya mohon maafkan saya benar-benar tidak bermaksud mengkhianati Anda sangat mencintaiku, apakah Anda bersedia menyakiti saya? Zhao Zuo mencibir dan berkata, maaf, saya tidak mencintaimu lagi. Aku bahkan tidak mencintai diriku sendiri atau dunia ini lagi. Jadi, saya harus membuat Anda membayar, beritahu Anda, pengganggu siapapun bisa melakukannya, jangan menindas orang yang jujur. Setelah berbicara, Zhao Zuo bergegas ke depannya. Huan berteriak putus asa, tapi kemudian teriakannya berhenti tiba-tiba. Pisau tajam di tangan Zhao Zuo telah dimasukkan ke dalam hatinya. Melihat kesunyian Huan, Zhao Zuo tercengang selama sekitar 5 menit. Bab 1062. 5 menit kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon 110. Halo, saya ingin menyerah. Pihak lainnya buru-buru bertanya, ada apa denganmu? Mengapa Anda ingin menyerah? Zhao Zuo berkata dengan hampa, saya baru saja membunuh seseorang. Ketika pihak lain mendengar ini, dia berseru dan bertanya, di mana kamu sekarang? Apakah orang mati? Mati. Zhao Zuo melirik Huan lagi, dan kemudian perlahan-lahan melaporkan alamat rumah Huan.
10 menit kemudian, 2 mobil polisi dan sebuah mobil 120 melaju ke pintu rumah Huan hampir pada waktu yang bersamaan. Polisi bergegas masuk dengan dokter tersebut, pertama-tama mengendalikan Zhao Zuo, memborgolnya, dan kemudian meminta dokter tersebut untuk memeriksa kondisi kedua korban tersebut. Dokter dengan cepat menyimpulkan bahwa kedua korban telah meninggal. Polisi segera membawa Zhao Zuo ke dalam mobil polisi dan secara resmi menangkapnya. Zhao Zuo, yang sedang duduk di dalam mobil polisi, memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Dia tahu bahwa hidupnya telah hancur, dan tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Meski ekspresinya sangat cuek, hatinya masih sakit tak nyaman. Dia menderita sepanjang hidupnya, dan telah mencintai banyak orang dengan inferioritas, tetapi tidak ada yang benar-benar mencintainya. Dia pernah mengira bahwa Huan adalah satu-satunya orang di dunia yang mencintainya. Mengapa demikian? Dia sangat ingin menabung, memberi calon ibu mertuanya cukup uang sebagai hadiah, dan menikahi Huan sebagai istrinya. Untuk tujuan inilah dia dengan putus asa memberikan semua miliknya, bersama dengan riba pinjaman 500,000 kepada Jiang Ming. Tetapi baru pada saat dia membuka pintu kamar tidur dia benar-benar menyadari bahwa tidak ada yang mencintainya dalam hidupnya. Seperti kata pepatah, kesedihan lebih besar dari kematian. Sekarang hati Zhao Zuo benar-benar mati. Charlie baru saja tiba di rumah belum lama ini. Melihat dia kembali, Claire buru-buru bertanya, "Kamu pergi lebih awal hari ini untuk membantu panti asuhan menemukan anak?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu tahu?" Claire berkata, "Ini telah tersebar di seluruh internet. Saya tahu bahwa ketika saya melihat berita itu, Anda pasti keluar untuk masalah ini." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya juga mengatur beberapa teman untuk menemukan mereka, tetapi saya tidak mengharapkan orang misterius untuk mengirim anak-anak kembali. Itu adalah alarm palsu." Dia mengatakan ini karena dia takut istrinya akan lebih memikirkannya. Jika istrinya berpikir bahwa dia ada di belakang layar, dia mungkin memiliki pendapat tentang dia. Bagaimanapun, meskipun dia tidak secara pribadi membunuh orang hari ini, dia juga memerintahkan dan membunuh banyak SCMS. Memikirkan hal ini, Charlie memandangi Claire, dengan sengaja mencoba menguji nada dan sikapnya, jadi dia berkata, "Saya juga menonton videonya hari ini. Menakutkan. Begitu banyak orang meninggal." Claire mengangguk dan berkata, "Agak menakutkan, tapi melihat bastards dari geng pengemis itu telah dihukum, saya merasa sangat lega, karena saya telah melihat banyak postingan di internet yang mengungkap perilaku para pengemis. Membantu orang benar-benar buruk. Mereka telah membunuh begitu banyak anak. Sungguh tidak sayang untuk mati." Charlie mengangguk setuju. Alasan mengapa dia meminta anak buah Ishak untuk menangani pengemis dan perdagangan manusia juga karena mereka pantas mati. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba menerima dorongan. Kota ini baru saja memecahkan kasus pembunuhan yang disengaja, dan tersangka telah ditangkap di tempat. Pada saat ini, di kelompok WeChat panti asuhan, seseorang dari anggota, sesuatu terjadi pada Zhao Zuo. Dia membunuh seseorang dan dibawa pergi oleh polisi. Berita itu telah disiarkan kemana-mana. Bab 1063. Charlie hanya tahu bahwa berita barusan adalah tentang Zhao Zuo. Hari ini kelompok panti asuhan WeChat benar-benar meledak. Semua orang tidak berani membayangkan bahwa setiap orang makan bersama kemarin, dan hari ini 2 orang teman dari panti asuhan meninggal. Jiang Ming adalah orang pertama yang mati. Semua orang tahu apa yang telah dia lakukan, jadi mereka merasa dia sudah mati. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa Zhao Zuo, yang selalu suka memanfaatkan orang lain, akan menjadi seorang pembunuh. Dan yang dia bunuh ternyata adalah kekasihnya dan kekasihnya. Xiao Fan mengirimkan ekspresi air mata ke dalam kelompok dan berkata, "Mengapa orang ini Zhao Zuo tidak dapat berpikir demikian? Bahkan jika pacarnya mengkhianatinya, dia seharusnya tidak melakukan perilaku ekstrim seperti itu." Yang lain berkata, "Hei, meskipun saya biasanya membenci Zhao Zuo, saya pikir dia sangat menyedihkan sekarang. Dia menunjukkan isi hatinya kepada pacarnya, tapi dia tidak berharap pihak lain memperlakukannya seperti itu." Yang lain berkata, "Zhao Zuo membunuh 2 orang, apakah dia akan ditembak?" Kabar itu mengatakan bahwa dia menyerahkan diri, dia harus diperlakukan dengan keringanan. Dia tidak membunuh untuk uang atau tujuan lain, tetapi karena pacarnya berselingkuh di depannya. Diperkirakan pengadilan yang dihakimi akan sedikit bersimpati.
Hei, kemungkinan besar adalah hukuman mati, dan kemungkinan kecil adalah hukuman mati dengan penangguhan hukuman. Tapi bahkan dengan penangguhan hukuman, hidupnya sudah berakhir. Xiaofen menghela nafas, Bibi Lena juga baru mengetahui berita itu. Dia tampak sangat terluka dan mengunci diri di kamar dan tidak ingin keluar. Melihat ini, Charlie merasa sedikit tertekan pada Bibi Lena. Terlepas dari apakah anak-anak ini tumbuh besar, mereka baik atau buruk, tetapi anak-anak ini dibesarkan oleh Bibi Lena. Setiap orang seperti anaknya, dan dia kehilangan dua anaknya hari ini. Charlie, yang tidak berbicara sepanjang waktu, berkata di grup saat ini, Xiaofen, apakah kamu ingin kami bertemu Bibi Lena? Xiaofen berkata, tidak perlu Charlie, biarkan Bibi Lena diam sebentar. Baiklah. Charlie tidak bisa menahan nafas. Dia tidak menyangka Xiao Zuo akan berakhir seperti itu. Meskipun orang ini menyebalkan, dia sangat menyedihkan. Sebagian besar waktu mengapa orang dibodohi adalah karena mereka rakus. Oleh karena itu, dia menutup semua akun WeChat panti asuhan tersebut, dan hari ini dia tidak lagi ingin mendengar informasi terkait. Saat ini, keluarga terburuk di dunia adalah keluarga Wu. Keluarga Wu dimarahi sebagai anjing mati di internet, dan dengan panik dikutuk oleh netizen di seluruh Cina. Teguran menjadi semakin intens, dan tidak ada niat untuk berhenti. Lebih penting lagi, fakta bahwa mereka menghabiskan uang untuk mencari menir humas benar-benar terungkap. Ini lebih buruk, dan orang-orang di seluruh negeri semakin membenci keluarga Wu. Tuan tua dari keluarga Wu, seluruh amarahnya, hampir kehilangan napas. Dia mengambil tindakan penyelamatan besar untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia sudah dalam keadaan koma. Yakina, istri Ragnar, hancur secara emosional karena dia mengetahui bahwa adik laki-lakinya dan istrinya telah meninggal, dan keluarganya telah meninggal. Dia menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di ruangan itu. Bab 1064. Ragnar tidak punya waktu untuk mengelola Yakina saat ini. Pada saat ini, bukannya merasa kasihan padanya, yang secara emosional hancur, dia sangat membencinya. Karena jika bukan karena dia, jika itu bukan saudara laki-lakinya, bagaimana mungkin keluarga Wu menghadapi krisis kredibilitas yang begitu besar? Tidak masalah jika DMN Nanshan ini mati, sangat mungkin keluarga Wu akan kehilangan lebih dari setengah aset mereka. Dalam hal ini, keluarga Wu tidak lagi menjadi keluarga pertama di wilayah tersebut. Apalagi, sifat insiden ini sangat buruk. Diperkirakan orang-orang di seluruh negeri tidak akan pernah melupakan kejadian ini untuk sementara waktu, jadi untuk waktu yang lama, keluarga Wu akan menjadi anjing pembenci di dunia ini. Lebih buruk lagi, bisnis keluarga Wu pasti akan terpengaruh sangat jauh. Ada kemungkinan untuk waktu yang lama, aset keluarga Wu akan terus menyusut. Sangat mungkin bahwa keluarga Wu akan menjadi keluarga kelas 2. Hal yang paling menyedihkan adalah Ragnar tidak ada hubungannya dengan ini. Dia sudah kelelahan. Karena yang paling ditakuti adalah menghasut amarah masyarakat. Jika suatu hari keluarga Wei juga memiliki SCM, dan orang-orang di seluruh negeri membencinya, maka keluarga Wei tidak akan bisa pulih. Oleh karena itu, pada saat ini, para pemimpin keluarga besar di seluruh negeri menghela nafas jauh di dalam hati mereka. Kita harus mengingat kesalahan dan pelajaran yang diambil oleh keluarga Wu kali ini. Keluarga Wu saat ini telah melakukan pekerjaan yang baik untuk semua keluarga besar di seluruh negeri. Pada saat ini, Ragnar telah melepaskan reputasinya untuk menyelamatkan keluarga Wu. Dia penuh dengan kebencian sekarang, dan hanya memikirkan satu hal, yaitu membalas dendam pada Charlie. Roger berlari ke arahnya dan berkata, "Ayah, 8 Raja Surgawi telah menjawab. Mereka bilang mereka hanya menuruti pengaturan kakek, dan perintah orang lain tidak berguna bagi mereka." Ragnar buru-buru bertanya, "Apa dokter bilang kapan kakekmu bisa bangun?" Roger menggelengkan kepalanya, dokter mengatakan bahwa dia tidak bisa menilai untuk sementara waktu. Kakek mengalami stroke serius kali ini. Ragnar mengerutkan kening, jika 8 Raja Langit Agung tidak keluar, saya khawatir saya tidak akan dapat merebut kembali ayah dan putranya dari Gunung Changbai. Roger berkata, tapi kami terus menunggu seperti ini, saya tidak tahu kapan kakek akan bangun. Setelah itu, Roger berkata lagi, menurut saya, mari kita kirim beberapa master kelas 2 untuk mencobanya dulu. Kami akan mengirim beberapa orang lagi kali ini. Ragnar berpikir sejenak, lalu mengangguk ringan dan berkata, ini bukan cara untuk menunggu.
Jika itu masalahnya, kirim seseorang ke sana dulu. Roger berkata saat ini, Ayah, sebenarnya saya tidak begitu mengerti mengapa Anda mencari musuh Charlie ini. Menurut pendapat saya, orang-orang ini semuanya compang-camping. Bagaimana Anda bisa mengharapkan mereka untuk membunuh Charlie? Ragnar berkata dengan acuh tak acuh, terakhir kali kami meremehkan musuh, jadi kami menderita kerugian besar. Kali ini, pertama-tama kami harus menstabilkan dan mengamati sebentar kemudian, pertama-tama temukan umpan meriam, dan bantu kami menguji. Setelah berbicara, Ragnar berkata lagi, kedua pasukan tidak boleh mengekspos kekuatan utama mereka terlebih dahulu. Sebagai gantinya, mereka harus menemukan umpan meriam dan pergi ke posisi lawan untuk mengujinya. Begitu lawan menembak, kita bisa menemukan titik daya tembak lawan. Di mana? Kemudian kita akan mencabut titik daya tembak lawan, sehingga jika pasukan kewalahan, niscaya lawan akan mati. Kalau tidak, jika kita mengirim kekuatan utama secara langsung, bagaimana jika kita dihancurkan oleh daya tembak lawan lebih dulu? Bukankah kita akan dibawa pergi oleh gelombang? Roger mengangguk, Ayah, aku mengerti maksudmu. Ragnar bersenandung, dan berkata, karena kamu sedang mencari umpan meriam, kamu harus menemukan seseorang yang membenci pihak lain. Karena umpan meriam ini, dia akan putus asa dan lari ke depan tidak takut mati. Keluarga Horiah yang dikirim ke tempat pembakaran batu bara hitam, Fredman yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan mereka yang telah dipukuli wajahnya oleh Charlie sebelumnya, semuanya adalah kandidat yang sangat baik untuk umpan meriam. Setelah itu, dia bertanya pada Roger, apakah orang-orang yang akan menyelamatkan Horiah sudah berangkat? Roger buru-buru berkata, mereka telah berangkat. Bab 1065. Di masa lalu, Horiah hidup seperti bertahun-tahun. Dia adalah menantu tertua dari keluarga Wilson, jadi dia tidak pernah menderita. Sebaliknya, kehidupan Horiah juga sangat baik pada tahun-tahun suksesnya keluarga Wilson. Jadi Horiah tidak berani mengatakan bahwa itu adalah pakaian dan makanan yang bagus seumur hidup, tetapi itu juga kehidupan yang baik. Sekarang dia dikurangi untuk menambang batu bara siang dan malam di tempat pembakaran batu bara hitam. Kehidupan seperti ini lebih menyakitkan daripada kehidupan. Namun, Horiah adalah orang yang memiliki kehidupan paling nyaman di antara sekelompok orang yang sama yang dikirim ke tempat pembakaran batu bara hitam oleh Charlie. Orang-orang itu, yang sekarang sedang disiksa, tidak seperti manusia. Mereka harus bekerja 15 atau 6 jam di tungku batu bara hitam setiap hari, dan mereka lapar dan kurus. Qian Lian tua mengalami masa-masa sulit, karena dia jelek dan tidak menyukai supervisor, sehingga rutinitas dan pekerjaan sehari-harinya tidak berbeda dengan laki-laki itu. Horiah sedikit lebih baik karena dia sendiri perempuan. Dia terlihat bagus dan terawat dengan baik. Meski usianya sedikit lebih tua, ia tetap memiliki pesona yang sangat unik di mata pengawas. Alhasil, Horiah menjadi pembantu pengawas kiln batu bara hitam, melakukan segala cara untuk menunggu pengawas kotor setiap malam, yang membuat hidupnya lebih mudah. Setidaknya dia tidak harus melakukan banyak pekerjaan, dan dia bisa mengambil lebih banyak waktu untuk istirahat. Lebih penting lagi, dia makan lebih baik dari yang lain. Namun meski begitu, kehidupan seperti ini masih sangat menyiksa Horiah. Meskipun pengawas memiliki status tertinggi dan hak untuk berbicara di tempat pembakaran batu bara hitam, sejujurnya, dia adalah tuan tua yang buruk di pedesaan, sangat ceroboh, dan tidak memperhatikan kebersihan pribadi. Terkadang dia tidak mandi di 2 minggu. Tapi Horiah tidak punya pilihan selain menahan rasa mual untuk menyenangkan dan melayani dia. Malam harinya, Horiah baru saja selesai melayani pengawas dan keluar dari rumah bata dengan kacau. Horiah masih memegang baskom plastik di tangannya. Meski pengawas tidak suka mandi, cuci muka, atau sikat gigi, namun setiap hari ia suka merendam kaki, dan selama membasahi kaki, Horiah akan membantunya. Dia mencuci kakinya. Setiap kali Horiah membasuh kakinya dengan baskom berisi air bersih, baskom itu berwarna gelap setelah dicuci. Memikirkan kakinya yang berbau busuk, Horiah menitikkan air mata kesedihan. Pengawas Bestard, yang tidak tahu apa-apa tentang kebersihan, membuatnya merasa sakit di mana-mana sekarang. Kulit aslinya yang halus berangsur-angsur menjadi kasar di lingkungan berdebu dan debu batu bara ini. Hari seperti itu hampir seperti neraka, dan tidak tahu apakah ada kesempatan untuk meninggalkan tempat buta ini dalam hidupnya. Horiah membawa baskom dan menuju ruang air mendidih, hanya untuk melihat keluarga Lian dengan wajah gelap,
di samping tumpukan batu bara, membawa sekeranjang batu bara ke dalam tumpukan batu bara. Lian menatapnya, penuh kebencian dan kecemburuan. Menurutnya, jika bukan karena Horia, wanita bau yang menarik dirinya ke Elaine, dia tidak akan jatuh ke tempat seperti ini.